Ramadan selalu membawa suasana berbeda di kampungku. Lampu-lampu rumah menyala lebih lama. Suara tadarus terdengar sampai menjelang sahur. Anak-anak berlarian setelah tarawih. Tapi Ramadan tahun itu terasa lain. Malam pertama setelah tarawih, angin bertiup aneh. Tidak kencang, tidak dingin, tapi seperti berputar. Aku tinggal di rumah kayu sederhana di pinggir kampung, dekat rawa kecil dan deretan pohon pisang yang tumbuh rapat. Istriku Sari sedang hamil 7 bulan. Dan orang-orang tua selalu bilang, bulan puasa bukan hanya waktu ibadah bagi manusia. Ada makhluk lain yang justru lebih aktif. Sekitar pukul 2.15 dini hari, ketika aku bangun untuk sahur, aku mendengar sesuatu di atap rumah. Bukan suara kucing, bukan suara ranting jatuh, tapi seperti sesuatu yang ringan, melayang, lalu berhenti tepat di atas kamar kami. Aku terdiam. Sari masih tertidur. Lalu terdengar suara lirih, seperti desahan perempuan jauh di atas langit-langit rumah. Malam kedua, aku mencoba menganggap itu hanya perasaanku saja. Tapi suara itu datang lagi. Kali ini bukan di atap, melainkan di luar jendela kamar. Sari terbangun. "Mas, kamu dengar itu?" Aku mengangguk pelan. Tirai jendela bergerak sendiri, padahal tidak ada angin. Dan dari sela-sela kain tipis itu, aku melihat bayangan melintas cepat. Bukan seperti burung, tidak seperti kelelawar. Bentuknya lebih besar, dan seolah-olah memiliki rambut yang terurai panjang. Sari memegang perutnya. Perutku tiba-tiba sakit. Degup jantungku semakin cepat. Di kampung ini ada satu cerita lama tentang makhluk yang suka mendekati ibu hamil. Makhluk yang terbang tanpa tubuh, yang mencari darah. Namanya Kuyang. Pagi harinya aku menemui Pak Rahman, tetua kampung. Ia hanya menatapku lama setelah mendengar ceritaku. "Kuyang suka datang saat bulan puasa," katanya pelan. "Karena orang-orang lengah, terlalu percaya malam suci selalu aman." Aku bertanya bagaimana cara mengusirnya. Ia menyuruhku menggantung bawang merah, bawang putih, dan cermin kecil di jendela kamar. Dan jangan biarkan istrimu sendirian menjelang sahur. Malam ketiga, aku melakukan semua itu. Bawang tergantung. Cermin kecil memantulkan cahaya lampu temaram. Aku duduk terjaga. Jam 1.47. Tiba-tiba anjing-anjing kampung melolong bersamaan. Suara yang panjang. Dan tepat setelah itu, terdengar suara seperti sesuatu menyapu udara dengan cepat. Wush, berputar mengitari rumah. Sekali, 2 kali, 3 kali. Aku memberanikan diri keluar rumah. Langit gelap, awan menutup bulan. Aku berdiri di halaman, menatap atap rumah, dan saat itulah aku melihatnya. Di atas talang air, sesuatu menggantung terbalik. Rambutnya panjang menjuntai ke bawah, kulitnya pucat, dan di bawah rambut itu terlihat mata merah menyala. Tidak ada tubuh, hanya kepala, dan sesuatu yang menggantung di bawahnya. Kilatan merah gelap seperti isi perut yang masih basah. Aku membeku. Makhluk itu tidak menyerang. Ia hanya menatap jendela kamar istriku, seolah-olah menunggu. Lalu dalam satu gerakan cepat, ia terbang naik ke langit malam, menghilang. Ketika aku masuk kembali ke kamar, Sari duduk gemetar. Dia memanggilku, bisiknya. Aku melihat ke arah jendela. Bawang yang kugantung terjatuh. Cermin kecil retak, dan di ambang jendela kayu ada bekas cairan merah gelap menetes perlahan ke lantai. Aku menyentuhnya dengan jari, lengket dan masih hangat. Sari tiba-tiba menjerit pelan. Perutnya terasa sakit lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Dan dari luar rumah terdengar suara tawa lirih perempuan mengambang di udara.
menjauh perlahan, seolah berkata, "Aku akan kembali." Teror tidak lagi hanya mengitari rumah. Ia mulai mendekat, dan bulan puasa tidak lagi terasa suci. Malam keempat Ramadan, aku tidak tidur sama sekali. Aku duduk di kursi kayu dekat kamar, menggenggam tasbih. Lampu sengaja tidak kumatikan. Sari terlihat pucat. Lingkar hitam di bawah matanya semakin jelas. Jam menunjukkan 2:08. Biasanya di jam seperti ini, suara sendok beradu dengan piring mulai terdengar dari rumah-rumah tetangga. Tapi malam itu, tidak ada suara sahur, tidak ada ayam berkokok, tidak ada motor lewat. Kampungku seperti kosong, seperti semua orang menghilang. Dan tepat di saat itu, angin berputar di atas atap. Bukan sekadar angin, tapi pusaran kecil. Genteng bergetar, kayu rumah berderit. Sari memegang perutnya kuat-kuat. "Mas," dia di atas. Lalu suara itu terdengar jelas. Suara hisapan, seperti seseorang menghirup sesuatu dari celah kecil. Sari menjerit pelan. Perutnya bergerak tidak normal. Bukan tendangan biasa, tapi seperti sesuatu di dalamnya panik. Aku memeluknya, mencoba menenangkannya. Tiba-tiba lampu padam, gelap total. Dan di dalam kegelapan itu, aku melihat cahaya merah redup di langit-langit kamar. Bergerak perlahan, mendekat ke arah tempat tidur. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Kuyang itu tidak lagi di luar. Ia menempel di atas plafon. Terbalik, rambutnya menjuntai hampir menyentuh wajah istriku. Dan dari bawah kepalanya, urat-urat merah gelap menggeliat pelan. Seperti hidup, aku mengambil sapu lidi dan memukul ke arah atas. Suara jeritan melengking memenuhi ruangan, tajam, menembus telinga. Makhluk itu terbang menabrak dinding, lalu keluar menembus celah ventilasi. Lampu menyala kembali. Sari menangis, dan di lehernya ada bekas goresan tipis. Pagi harinya, aku membawa Sari ke bidan desa. Wajah bidan berubah tegang setelah memeriksa. Tekanan darahnya turun drastis, katanya pelan, dan hemoglobinnya berkurang. Aku tercekat, padahal tidak ada pendarahan, tidak ada luka besar, hanya goresan kecil di leher. Bidan menyarankan kami ke kota jika malam ini terjadi lagi sesuatu yang aneh. Tapi aku tahu, ini bukan sekadar medis. Ini sesuatu yang lain, sesuatu yang lapar. Malam itu aku kembali menemui Pak Rahman. Kali ini wajahnya lebih serius. Kuyang biasanya bukan makhluk liar, katanya. Itu manusia, perempuan yang mempelajari ilmu hitam untuk hidup lebih lama. Aku terdiam. Biasanya dia punya hubungan dengan korban. Hubungan? Aku mencoba mengingat. Dan tiba-tiba satu nama muncul di kepalaku. Bu Ranti, perempuan tua di ujung kampung yang dulu pernah berselisih dengan keluargaku soal tanah warisan. Ia hidup sendiri, jarang keluar rumah, dan setiap Ramadan ia tidak pernah terlihat di masjid. Pak Rahman menatapku lama. Kalau benar itu dia, maka ini bukan sekadar gangguan. Lalu apa? Ini dendam. Malam ke-6 Ramadan, aku memaku tambahan kayu di ventilasi, menutup setiap celah kecil, menggantung lebih banyak bawang dan kain hitam di jendela. Aku duduk sambil memegang Al-Quran. Jam 01.59, sunyi, lalu tok, satu ketukan keras di atap. Diam, tok, lebih keras. Lalu suara gesekan kuku di atas genteng, perlahan, mengitari. Sari menggenggam tanganku erat, dan tiba-tiba suara itu berhenti, digantikan bisikan pelan tepat di atas kami. Aku belum selesai. Genteng retak, debu jatuh ke lantai.
dan sebuah tangan pucat dengan kuku panjang mencengkeram celah atap dari atas. Menarik pelan, mencari jalan masuk. Aku sadar satu hal malam itu. Ini bukan lagi sekadar mengintai. Ini akan menjadi pertarungan. Dan mungkin bulan puasa kali ini tidak akan berakhir dengan tenang. Setelah tangan itu mencengkeram celah atap, aku langsung menarik Sari menjauh dari tempat tidur. Aku mengambil kayu panjang dan memukul ke arah tangan pucat itu. Jeritan melengking kembali mengguncang rumah. Genteng bergeser, dan sesaat sebelum makhluk itu terbang naik, aku melihat wajahnya dengan jelas. Rambut panjang terurai kusut, kulit pucat kehijauan, bibirnya merah gelap seperti baru selesai mengisap sesuatu, dan mata itu, mata yang pernah kulihat sebelumnya. Itu wajah Bu Ranti, tua. Tapi tidak sepenuhnya renta. Ada sesuatu yang aneh. Kulit wajahnya tampak lebih kencang daripada tubuhnya saat siang hari. Ia tersenyum tipis sebelum menghilang ke langit malam. Senyum yang bukan sekadar ancaman, tapi pengakuan. Pagi harinya, aku mendatangi rumah Bu Ranti. Rumahnya sunyi, pintu tertutup, jendela terkunci. Tapi bau anyir samar tercium dari dalam. Aku mengetuk. Tidak ada jawaban. Aku mengintip lewat celah jendela kayu. Di dalam rumah itu, gelap. Tapi aku melihat sesuatu tergantung di langit-langit. Rambut panjang dan kain hitam yang menutup sebagian dinding. Tiba-tiba suara serak terdengar dari belakangku. Kamu sudah tahu ya? Aku menoleh. Bu Ranti berdiri tepat di belakangku. Tubuhnya terlihat lemah. Langkahnya pelan. Tapi matanya tidak seperti orang sakit. Kamu mengambil hak kami dulu, katanya pelan. Sekarang aku hanya mengambil kembali. Aku tercekat. Tanah warisan itu. Dulu memang ada sengketa antara keluargaku dan keluarganya. Ayahku memenangkan perkara itu di pengadilan desa. Sejak saat itu, Bu Ranti hidup menyendiri. Dan suaminya meninggal tidak lama setelahnya. Dendam yang disimpan puluhan tahun. Malam berikutnya, Pak Rahman datang ke rumahku. Ia membawa air doa, garam kasar, dan kain putih yang sudah dibacakan ayat. Kita tidak bisa melawannya dengan kekerasan, katanya. Kita harus memutus ilmunya. Ia menyuruhku membuat lingkaran garam di sekeliling tempat tidur. Sari duduk di tengah lingkaran itu. Wajahnya semakin pucat. Jam menunjukkan 2.23. Tiba-tiba udara menjadi sangat dingin. Lampu kembali berkedip. Dan dari atas atap, suara itu datang lagi. Tapi kali ini tidak langsung menyerang. Ia berputar, lebih cepat, lebih rendah. Angin masuk melalui celah-celah kecil. Garam di lantai bergetar. Lalu terdengar suara tertawa. Dekat, sangat dekat. Plafon retak, dan kepala itu muncul lagi. Namun kali ini lebih marah. Urat-urat merah di bawahnya bergerak liar, seperti tentakel. Pak Rahman berdiri dan membaca doa keras-keras. Kuyang itu menjerit, tapi tidak mundur. Ia justru turun lebih rendah, hampir menyentuh lingkaran garam. Lalu ia berbicara, suaranya berat dan bergema. Ayahnya berjanji. Aku menatap Pak Rahman. Wajahnya berubah tegang. Ayahmu pernah datang ke Bu Ranti, katanya pelan. Waktu sengketa tanah itu hampir kalah. Dadaku terasa sesak. Ayahmu meminta bantuan secara gaib. Dunia seperti berhenti berputar. Ayahku meminta bantuan ilmu hitam? Pak Rahman melanjutkan. Ayahmu berjanji akan membagi hasil tanah jika menang. Tapi janji itu tidak ditepati. Sari menatapku dengan mata berkaca-kaca. Kuyang itu tertawa pelan. Janji darah, dibayar darah.
Lingkaran garam mulai retak. Angin semakin kencang. Pak Rahman berteriak agar aku memilih. Ada satu cara untuk menghentikan ini. Apa? Kembalikan tanah itu atau bayar dengan pengorbanan. Aku menatap Sari, menatap perutnya yang bergetar halus. Makhluk itu semakin dekat. Rambutnya hampir menyentuh wajah istriku. Aku berteriak keras, kami akan kembalikan tanah itu. Kami lepaskan semuanya. Jeritan panjang memenuhi ruangan. Kuyang itu berhenti bergerak. Mata merahnya menatapku tajam. Beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Lalu ia terbang menembus atap. Menghilang dalam pusaran angin. Rumah kembali sunyi. Lingkaran garam utuh kembali. Dan Sari pingsan dalam pelukanku. Keesokan harinya, tanpa menunggu lama, aku mendatangi kepala desa. Aku menyerahkan surat tanah warisan itu. Tanah yang dulu diperebutkan. Tanah yang membuat dua keluarga bermusuhan puluhan tahun. Orang-orang terkejut. Beberapa mengatakan aku bodoh. Beberapa menyebutku ketakutan. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin istriku selamat. Dan bayi kami lahir tanpa bayang-bayang dendam. Sore itu, surat kepemilikan resmi dipindahkan kembali ke atas nama Bu Ranti. Aku berdiri di depan rumahnya untuk menyerahkan salinan itu. Pintu terbuka perlahan. Ia berdiri di sana. Wajahnya tampak lebih tua dari sebelumnya. Matanya redup. Kamu akhirnya menepati janji ayahmu, katanya pelan. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat air mata mengalir di pipinya. Malam itu adalah malam ke-27 Ramadan. Malam yang dipercaya sebagai salah satu malam paling suci. Aku duduk di samping Sari yang tertidur lemah. Tidak ada suara aneh. Tidak ada angin berputar. Tapi tepat pukul 12.17, anjing-anjing kampung melolong lagi. Aku berdiri. Jantungku kembali berdegup cepat. Bayangan melintas di langit. 1 kali, 2 kali. Namun kali ini tidak mendekat. Ia hanya mengitari dari jauh, seperti memastikan sesuatu. Lalu suara itu terdengar. Bukan tawa, bukan jeritan, hanya bisikan samar di udara malam. Selesai, dan bayangan itu terbang menjauh, menghilang ke arah hutan rawa. Pagi setelah sahur terakhir Ramadan, kabar menyebar cepat. Bu Ranti ditemukan meninggal dunia di rumahnya. Tidak ada tanda kekerasan, tidak ada luka. Ia meninggal dalam posisi terlentang, wajahnya tenang, seolah-olah sedang tidur. Orang-orang bilang ia sudah tua. Waktunya memang sudah dekat. Tapi aku tahu sesuatu yang lain. Malam tadi bukan hanya akhir teror. Itu adalah akhir ilmunya. Ilmu yang mungkin sudah ia pelajari bertahun-tahun. Ilmu yang mempertahankan hidupnya lebih lama dari seharusnya. Beberapa hari setelah Idul Fitri, Sari melahirkan lebih cepat dari perkiraan. Aku sangat takut, tapi prosesnya lancar. Tangisan bayi memenuhi ruang bersalin. Tangisan yang kuat, normal, sehat. Dokter tersenyum. Bayi dan ibunya selamat. Aku menangis untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai. Tidak ada tanda aneh, tidak ada bayangan, tidak ada suara di atap rumah lagi. Malam-malam setelah itu kembali normal, sunyi yang wajar, bukan sunyi yang menekan dada. Kadang, ketika angin malam berputar pelan di atas rumah, aku masih teringat semuanya. Wajah pucat di atas talang air, rambut panjang yang menggantung, mata merah yang menatap penuh dendam. Tapi rasa takut itu kini berubah menjadi kesadaran bahwa kesalahan masa lalu, meski bukan kita yang melakukannya, bisa tetap menuntut pertanggungjawaban. Janji ayahku yang tidak ditepati hampir merenggut nyawa istriku.
Dendam yang dipelihara mengubah seorang manusia menjadi sesuatu yang mengerikan. Dan Ramadan menjadi saksi bahwa penyucian bukan hanya tentang ibadah, tapi juga tentang memperbaiki kesalahan. Hikmah yang dapat diambil dari cerita ini, janji adalah hutang sekecil apapun janji, terutama yang menyangkut hak orang lain, tetaplah tanggung jawab. Janji yang diabaikan bisa membawa akibat panjang, bahkan lintas generasi. Dendam tidak pernah membawa kedamaian. Dendam yang dipelihara hanya merusak diri sendiri. Ia menggerogoti hati, bahkan bisa menyeret seseorang ke jalan gelap. Kesalahan orang tua bisa berdampak pada anak. Apa yang dilakukan generasi sebelumnya bisa memengaruhi generasi berikutnya. Karena itu, penting untuk menyelesaikan konflik dengan benar. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar. Bulan suci adalah waktu terbaik untuk memperbaiki kesalahan, meminta maaf, dan membersihkan hati. Ilmu yang salah arah akan menghancurkan pemiliknya. Kekuatan yang diperoleh dengan cara gelap mungkin memberi keuntungan sementara, tapi pada akhirnya akan menuntut harga yang jauh lebih mahal. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Ingat, setiap tempat menyimpan kisahnya masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena masih banyak cerita yang menunggu untuk dibuka. Sampai jumpa. Kalau kamu berani.